langsung saja mulai ya forum diskusi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kang Vijay selaku Ketua Umum Himaka Bandung, yang terhormat pemateri kita Teh Ana, dan tidak lupa pula teman-teman sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Rabbi. Ada forum diskusi ini, walau diadakan secara daring, tetapi kita harus tetap semangat. Nah, acara ini merupakan acara dari bidang PNI Himaka Bandung, dan acara ini juga membahas mengenai Kartini dan opini publik. Sebelum kita lanjut ke pematerian, izinkan saya selaku MC membacakan CV moderator. Nama, Nopianti Putri. Tanggal lahir, Majalengka 21 November 2000, pada tahun 2000. Pendidikan formal, SD Negeri 1 Cipicung, SMP Negeri 3 Maja, dan SMK Negeri 1 Maja, dan sekarang ia sedang di UIN Bandung, jurusan Ilmu Politik. Dan untuk pendidikan non formalnya, ada MAPABA, yaitu Masa Penerimaan Anggota Baru, Rayon Fisik PMII Kota Bandung. Yang kedua ada PKD, Pelatihan Kader Dasar PMII Komisariat UIN Bandung. Dan yang ketiga ada SIG, Sekolah Islam Gender, yaitu PMII Komisariat UIN Bandung. Nah, di sini juga ada riwayat organisasinya. Yang pertama ada di Himaka Bandung selaku Sekbid di PNI. Yang kedua ada Kabid Sosial di Dema Visip. Yang ketiga ada Kabid Kaderisasi di Kopri Visip. Dan yang keempat ada Kabid Paus di WSC UIN Bandung. Nah, mohon maaf sebelum ke pematerian, ada sambutan dulu dari Ketua Himaka Bandung kepada Kang Vijay, dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Emma atas waktunya. Yang terhormat Teh Ana selaku pemantik pada diskusi siang hari ini. Kemudian yang saya hormati teman-teman dari bidang PNI, terima kasih atas waktunya selalu mengadakan diskusi untuk terus mengasah nalar intelektual kita, dan kepada seluruh peserta yang ikut diskusi, khususnya anggota Himaka Bandung dan seluruh tamu undangan yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih mungkin ya kepada semuanya, semua pihak terkait yang telah mengadakan diskusi pada siang hari ini. Terkhusus pada Teh Ana, mungkin terima kasih Teh Ana sudah meluangkan waktunya mau mengisi di Himpunan Mahasiswa Majalengka Himaka Bandung ini. Semoga Teh Ana tidak kapok gitu ketika diundang lagi gitu di hari selanjutnya. Kemudian alangkah baiknya kita mengadakan diskusi pada siang hari ini, terkhusus tema yang diangkat yaitu mengenai Hari Kartini, ya mengenai Hari Kartini, yaitu tentang Kartini dan opini publik ya. Di mana bahwa refleksi mengenai Hari Kartini sangat penting. Bagaimana teman-teman bisa mengolah atau mengambil hikmah dari ibu kita Kartini. Dan ini sangat bagus, saya rasa perlu adanya tindak lanjut mungkin ya ketika nanti teman-teman beres melaksanakan diskusi ini. Implementasian atau aktualisasi menjadi sangat penting apa yang telah didapat teman-teman pada diskusi kali ini. Tidak panjang dan tidak lebar mungkin pada sambutan siang hari ini saya mau mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf Teh Ana apabila nanti di pertengahan jalan atau selama diskusi banyak gangguan atau banyak hal yang tidak mengenakan Teh Ana, permohonan maaf saya dari Himaka.
Iya, semoga tidak ya. Cukup sekian mungkin dari saya tema. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Bija yang telah memberikan sambutannya. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke acara inti. Kepada Teh Nopi, waktu dan tempat saya persilahkan. Kedengeran nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Umum Himaka Bandung, Saudara PJ Muhammad Faujan. Yang saya hormati pemateri Kak Ana Desliani dari Narasi Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wala umuri dunia wadin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin, wala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk melakukan diskusi, meskipun diskusinya secara daring. Tapi semoga apa yang kita lakukan siang ini bisa bermanfaat. Lalu sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi diskusi pada siang ini kita memperingati Hari Kartini. Hari Kartini itu kan adanya tanggal 21 April. Dan setiap Hari Kartini banyak sekali yang memperingatinya dan diskusi, ada yang melakukan refleksi, sampai ada yang melakukan aksi seperti itu. Dan kita sama-sama tahu bahwasannya Kartini merupakan pahlawan emansipasi. Namun jangan sampai kita tahunya hanya sampai kepada sana gitu. Kita harus tahu mengenai sejarahnya, pemikirannya, bahkan banyak sekali juga kontroversinya. Dan banyak juga yang mempertanyakan mengenai kepahlawanan Kartini itu sendiri. Nah, jadi diskusi kali ini bahasannya mengenai Kartini dan opini publik yang akan dipandu oleh Kak Ana. Nah, jadi mungkin langsung aja kepada pembacaan CV daripada pemateri. Nama Ana Desliani, tempat tanggal lahir Pejatan 1996, Kalimantan Timur. Pegatan, mohon maaf. Domisili dari Jakarta Timur. Pengalaman organisasi LPM Sukma redaktur berantas 2016 sampai 2017. LPM Sukma redaktur pelaksana 2017 sampai 2018. LPM Sukma redaktur pemimpin redaksi 2018 sampai 2019. Narasi Perempuan 2019 sampai sekarang. Perempuan Mahardika 2019 sampai sekarang. Lalu untuk pendidikannya SDN 1 Pegatan Hilir, Kalimantan Tengah, SMPN 1 Katingan Kuala, Kalimantan Tengah, SMAN 1 Katingan Kuala, Kalimantan Tengah, UIN Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Kak Ana untuk membagi ilmunya dan kita sama-sama berdiskusi di sini. Oke, baik. Terima kasih, Nopi. Terima kasih juga buat teman-teman Himpunan Mahasiswa Majalengka Bandung dan Vijay juga Emma yang sudah memulai kegiatan pada hari ini, gitu ya. Tadi untuk tempat lahir sendiri itu aku dari Pegatan Kalimantan Tengah. Semoga bisa terus berkomunikasi ke depan dengan teman-teman gitu ya. Salam kenal semuanya. Sebentar, aku coba untuk share screen ya. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Teh. Oke. Bentar ya, oke.
Nah, sebetulnya harapannya juga teman-teman ketika berdiskusi yaitu betul-betul berdialog, karena kemarin aku pas baca editornya gitu kan, ada sesi yang pertama ceramah, yang kedua baru diskusi interaktif gitu. Nah, aku sendiri berharapnya kita bisa terus berdiskusi. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ada tanggapan gitu ya di tengah penyampaianku, bisa langsung disampaikan juga, begitu ya, Nov? Siap, Kak. Oke. Jadi diskusinya santai aja, karena memang ketika membicarakan terkait gerakan perempuan ya, seringkali juga kita disambut dengan hal-hal terlalu serius gitu, bahas terkait isu-isu perempuan gitu. Jadi mungkin dengan kita merefleksikannya santai dalam keadaan yang pemahaman yang ingin kita capai bersama seperti itu. Nah, untuk judulnya sendiri di sini adalah membaca suratnya memaknai perjuangannya. Sejarah Hari Kartini. Sebetulnya kalau kita bicara terkait sejarah Hari Kartini, bukan sejarah Kartini sebagai sosok perempuan itu sendiri. Sejarahnya sangat singkat. Sangat singkat sekali. Hari Kartini itu hanya dikeluarkan sehari gitu ya, pada tanggal 2 Mei 1964. Sehingga yang sampai sekarang kita peringati 21 April sebagai Hari Kartini. Pada waktu itu masih zamannya Soekarno, sebelum tragedi 65. Nah, untuk tahapan-tahapannya di sini coba aku gambarkan gitu ya. Pertama, situasi Kartini itu bahkan sebelum kemerdekaan. Jauh sebelum tahun 45. Jadi bisa teman-teman bayangkan seperti apa situasi berapa 100 tahun lebih gitu ya yang lalu gitu. Bisa kita bayangkan Kartini hidup di masa feodal, di masa kolonial, di masa yang patriarki. Tapi kenapa hari ini kita mempelajari sejarahnya? Kenapa kita membicarakan sejarah Hari Kartini? Kenapa kita mempertanyakan terkait Kartini itu sendiri? Kenapa kita ingin mempelajari pemikiran-pemikirannya? Yang pertama adalah tentu kita ingin mengkontekskan dengan hari ini. Apakah pemikiran Kartini masih kontekstual dengan situasi kita saat ini? Nah, nanti itu juga akan dijawab oleh kawan-kawan. Aku juga sangat ingin gitu mendengar pengalaman dari teman-teman. Pengalaman menjadi perempuan, pengalaman laki-laki di tengah situasi yang patriarki. Karena dalam perspektif gender, di dalam sistem patriarki itu bukan hanya ada perempuan. Ada laki-laki di sana, ada gender-gender minoritas lain juga di sana. Jadi bukan hanya perempuan tunggal di dalam sistem patriarki itu. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa hanya perempuan yang tertindas, hanya perempuan yang tidak mendapatkan keadilan, itu tentu kurang tepat gitu. Karena laki-laki sebetulnya dia juga menjadi korban di dalam sistem patriarki tersebut. Meski secara garis besar kita tahu gitu ya, di Indonesia bahkan di dunia gitu, di dalam sistem yang sangat patriarki, itu laki-laki ditempatkan pada posisi yang pertama dan perempuan pada posisi yang kedua. Nanti bisa kita bisa kita lihat bersama gitu, betulkah itu yang terjadi gitu. Nah, apa yang tadi aku bicarakan itu juga terkait dengan apa yang dialami oleh Kartini pada waktu itu, pada masa itu, bahkan lebih dari apa yang terjadi sekarang. Karena ada layer-layer yang tidak kita alami sekarang, tapi dialami oleh Kartini pada masa itu. Layer yang aku maksud adalah layer kolonial, layer feodal. Feodal juga mungkin sekarang masih ada gitu ya, tapi nggak sekuat pada masa itu. Jadi layer-layer yang dihadapi oleh Kartini itu juga semakin mempersulit, semakin memperbesar tantangan dia ketika dia menyampaikan pemikiran-pemikiran dia sebagai seorang perempuan gitu ya, terkait hak-hak perempuan, terkait kelas dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang konteks pada waktu itu dan pada masa kini itu sangat jauh berbeda gitu. Walaupun kita juga mungkin menemukan kesamaan-kesamaan gitu ya. Kesamaannya apa ya? Kita masih berada dalam sistem yang sangat patriarki, sistem kapitalisme dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sebelum Hari Kartini itu dirayakan, sebelum keluar keputusan Presiden Soekarno gitu yang menetapkan tanggal 21 itu sebagai Hari Kartini, jauh sebelum itu Kartini menuliskan pemikiran-pemikiran dia tentang situasi, tentang
sebentar. Oke. Tentang situasi dan budaya Jawa kepada temannya di Eropa. Kenapa temannya di Eropa? Kenapa Kartini tidak menuliskan suratnya kepada teman sesama Jawa? Kenapa tidak menuliskan suratnya kepada orang Kalimantan misalnya? Nah, kemudian kita bicara lagi terkait akses. Kemana akses Kartini pada waktu itu? Apakah dia memiliki akses untuk mengirim surat kepada teman-teman di Kalimantan? Apakah dia memiliki akses untuk mengirim surat kepada teman yang di Sumatera, yang di Sulawesi, di Maluku, di Papua? Nah, itu juga jadi pertanyaan kita gitu ya. Sehingga ketika kita melihat bahwa akses Kartini pada waktu itu juga sangat terbatas. Dia belajar, bahkan orang-orang yang sekolah pada waktu itu bukan tidak semua orang bisa mendapatkan pendidikan. Seperti kita hari ini misal. Hari ini kita hanya orang yang secara ekonomi mampu mengenyam pendidikan, maka dia bisa mendapatkan pendidikan. Tapi pada waktu itu bukan hanya persoalan ekonomi, tapi persoalan bahwa perempuan tidak boleh mengenyam pendidikan. Jadi hal ini kita garis bawahi ya. Ketika sekarang sekarang persoalannya mungkin perekonomian gitu, tapi pada waktu itu selain ekonomi juga ada pada perempuan tidak boleh mengenyam pendidikan. Nah, yang kemudian surat-surat Kartini ini hanya memungkinkan dia untuk mengirim kepada temannya, dan pada saat itu juga situasi temannya menerima gitu ya, maksudnya tidak menjustifikasi dia, tidak menyalahkan dia dan lain sebagainya gitu terkait apa yang dia sampaikan gitu, karena memang mereka berada di negara yang berbeda gitu. Jadi dari surat-surat itu yang berisi pemikiran dia tentang situasi budaya Jawa, hal ini kemudian pada di sini juga kutuliskan pada tahun 1911 surat-surat Kartini ini dibukukan. Nah, bukunya ini itu ada setelah berapa tahun Kartini meninggal. Jadi mungkin ketika dia masih ada ya, mungkin juga kita nggak pernah tahu gitu apa yang akan terjadi. Apakah surat-surat Kartini akan dibukukan atau bagaimana pandangan Kartini sebetulnya ketika surat-surat dia dijadikan buku, ketika sosok dirinya itu kemudian dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Mungkin ada banyak juga kekritisan yang dia sampaikan gitu. Misalnya bisa saja dia tidak setuju ketika dinobatkan sebagai pahlawan nasional gitu. Karena kita juga tahu melalui surat-surat Kartini kita membaca bahwa Kartini pun dia nggak mau disebut Raden Ajeng. Panggil aku Kartini saja. Itu juga dibukukan dalam buku Pram gitu ya. Kalau teman-teman juga pernah membacanya. Dia nggak mau disebut Raden Ajeng karena itu adalah gelar dan bukan nama dia. Dan dia juga berulang kali mengatakan bahwa dia bukan keturunan bangsawan. Dia bukan putri-putri raja dan lain sebagainya gitu. Tapi orang-orang Eropa tetap ngotot gitu membedakan bahwa orang-orang pribumi itu kalau bukan babu ya anak bangsawan kayak gitu. Sehingga Kartini digolongkan sebagai orang dari golongan bangsawan gitu. Padahal sebetulnya dia pun tidak menginginkan hal tersebut. Itu privilege yang dia dapatkan sejak lahir, yang setelah dia besar itu menjadi hal yang kemudian dikritisi oleh Kartini itu sendiri. Nah, kemudian setelah Hari Kartini itu dirayakan, ditetapkan gitu ya pada tahun 64. Nah, kemudian juga yang menjadi ini adalah pemikiran kritis Kartini tersebut, kemudian dia diklaim sebagai diklaim sebagai keberhasilan zaman kolonial oleh orang-orang Belanda. Jadi kalau kita boleh menggambarkan, yang pertama di sini ada Kartini, ada sosok Kartini yang dia memiliki pemikiran yang sangat kritis. Kemudian di sini ada orang-orang Belanda, orang-orang kolonial, orang-orang yang orang-orang Belanda gitu ya. Kemudian di sini ada pemerintah. Jadi ada sangkut paut antara tiga hal tersebut. Orang-orang Belanda pada waktu itu mereka mengkooptasi Kartini sebagai bentuk keberhasilan mereka. Oh, ini negara yang mereka jajah, negara yang mereka ini membuahkan hasil gitu. Padahal bahkan jauh sebelum itu ya, seperti yang disampaikan oleh Kartini juga,
sejak kecil Kartini sudah sebelum ada istilah emansipasi, sebelum dia mengenal ada orang-orang Belanda dan lain sebagainya, dia sudah sangat menginginkan, dia sudah memikirkan gitu, kenapa perempuan seperti ini, kenapa perempuan seperti itu gitu. Dia mempertanyakan situasi yang ada di sekitar dia. Kemudian dari situ dia menginginkan sebuah perubahan jauh sebelum dia mengenal orang-orang Belanda gitu. Jadi sebetulnya dari surat Kartini juga kita tahu gitu kehadiran atau pemikiran kritis Kartini ini sebenarnya hanya diperkuat oleh keleluasaan atau akses yang diberikan oleh orang-orang kolonial pada waktu itu. Sementara pemikirannya sudah ada jauh sebelum itu. Nah, di situ juga disampaikan oleh Kartini seperti itu. Jadi sebetulnya ya pemikiran kritis Kartini ini juga dimanfaatkan begitu oleh orang-orang kolonial gitu, di mana ini harus secepatnya nih orang-orang pemikiran-pemikiran kritis semacam ini harus secepatnya kita kooptasi begitu, sehingga itu bisa disebut juga sebagai keberhasilan mereka orang Belanda. Nah, kemudian di sini ini seperti yang tadi juga aku sampaikan gitu ya, pemikiran Kartini. Jadi ketika kita bicara terkait pemikiran Kartini, ketika kita ingin mengkritisi gitu ya terkait pemikiran dia gitu. Bagaimana situasi dia pada waktu itu gitu, ketika dia menuliskan suratnya. Apa yang terjadi sih gitu pada tahun 1900-an. Nah, Kartini dia lahir di keluarga bangsawan. Ya, pertama dia punya privilege. Kemudian yang kedua tentu aturan, adat, istiadat yang harus dia jalankan itu juga lebih ketat ketimbang orang yang non-bangsawan misalnya. Nah, hal-hal ini kenapa harus banget gitu ya kita lihat ya supaya kita tahu konteks bahwa situasi Kartini pada waktu itu sangat berbeda dengan situasi kita sekarang. Berbeda dengan situasiku, berbeda dengan situasi Emma, situasi Fizal, situasi Novi dan lain sebagainya. Kemudian dia hidup pada zaman yang berlapis-lapis, kolonial, patriarki dan feodal. Kemudian cerita juga terkait Kartini, dia terpaksa meninggalkan sekolah pada usia 12 tahun pada waktu itu karena pada zamannya seusia itu dia sudah bisa dipinggit untuk kemudian menunggu calon suaminya melamar. Nah, situasi ini yang kemudian membuat Kartini ya sangat semakin bersemangat gitu untuk menuliskan surat-suratnya, mengeluarkan keluh kesahnya. Di sini ada beberapa pemikiran Kartini yang juga ingin aku bagikan dengan teman-teman begitu. Ini tahunnya 1899, sengaja aku tuliskan. Walaupun sebetulnya aku ketika bicara sejarah, aku seringkali juga luput terkait tahun-tahun karena menurutku mempelajari sejarah adalah bagaimana kita mempelajari strategi, taktik perjuangan, perlawanan, kemudian bagaimana konteksnya pada waktu itu, bagaimana dinamika perjuangannya pada waktu itu. Itulah yang penting gitu ketimbang tahun-tahun. Tapi kenapa di sini aku tuliskan? Karena ingin mengingatkan gitu bahwa 1899 itu berapa ratus tahun yang lalu. Bahkan 10 tahun yang lalu misalnya nih. Kita melihat perbedaannya gitu ya, perbedaan tahun itu sama tahun ini gitu. Bahkan 10 tahun yang lalu di Jakarta mungkin orang tidak membicarakan terkait misalnya siul-siul adalah pelecehan seksual. Bahwa ketika orang bercandanya seksis, dia merendahkan perempuan, mungkin itu tidak disebut sebagai pelecehan seksual 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu misalnya. Yang mana sekarang itu sudah diakui. Ya, kita tahu ketika orang merendahkan gender lainnya, ketika orang meremehkan, ketika orang menyentuh tanpa seizin, ketika orang bersiul, ketika orang menggoda dan lain sebagainya, itu adalah pelecehan seksual. Kita tahu itu sekarang, tapi 20 tahun yang lalu orang-orang tidak membicarakan itu. Jadi itulah perbedaan konteks, teman-teman. Perbedaan konteks pada waktu itu sama waktu sekarang gitu. Nah, kemudian balik lagi ke sini, saya ingin sekali berkenalan dengan gadis modern dalam tanda kutip yang berani, yang dapat berdiri sendiri, yang menarik hati saya sepenuhnya, yang menempuh jalan hidupnya dengan cepat, tegap, riang, dan gembira, penuh semangat dan keasikan.
Gadis yang selalu bekerja tidak hanya untuk kepentingan dan kebahagiaan dirinya sendiri, tapi juga berjuang untuk masyarakat luas. Bekerja demi kebahagiaan sesama manusia. Ini salah satu surat Kartini yang dia tuliskan. Gadis modern, dikasih tanda kutip sama Kartini, itu juga menyoal ya terkait bagaimana situasi perempuan-perempuan di tanah Jawa itu mereka sangat terikat dengan adat dan budaya seperti itu, sehingga mereka tidak bisa seandainya pun gitu ya, seandainya perempuan-perempuan Jawa mereka ingin hidup mandiri, mereka ingin hidup yang bahagia, yang asik gitu sesuai dengan pilihan hidup mereka. Seperti kita sekarang misalnya, kita ingin keluar rumah, kita ingin mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, kemudian kita bisa jalan-jalan, kita bisa ke warung kopi, kita bisa ke taman dan lain sebagainya. Mungkin perempuan-perempuan pada masa itu juga menginginkan hal yang sama gitu. Sebagai gadis modern dalam tanda kutip gitu. Tetapi adat sama budaya tidak mengizinkan mereka untuk itu. Bahkan untuk pendidikan gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Kartini. Jadi memang ketika membaca surat-surat Kartini yang ada banyak sekali. Setiap kali membaca suratnya kita juga merasakan situasi saat itu, betapa susahnya kali, betapa dia sangat terkungkung gitu, dia terkurung, merasa kakinya diikat dan lain sebagainya gitu, sebagai perempuan Jawa. Kemudian di sini juga disampaikan, hati saya menyala-nyala karena semangat yang menggelora akan zaman baru. Betapa Kartini juga sangat menginginkan adanya sebuah perubahan. Ya setidaknya terhadap nasib perempuan itu sendiri. Nah, ini kita masih bicara terkait pemikiran-pemikiran dia gitu ya. Nanti kita akan bicara lagi, kenapa Kartini? Kenapa bukan Rohana Kudus misalnya? Kenapa bukan Dewi Sartika? Kenapa bukan Christina Marta yang dari Maluku? Kenapa bukan Cut Nyak? Kenapa harus Kartini? Nanti kita juga akan membicarakan hal itu. Nah, kemudian di sini dia juga menyampaikan adat kebiasaan yang sudah berabad-abad, yang tidak dapat begitu saja dirombak, telah membelenggu kami dengan tangannya yang kuat. Jadi, ibarat kata kalau aku boleh mengatakan gitu ya, pemikiran Kartini, dia melampaui masanya sendiri. Dia bicara di tahun 1899, tapi pemikirannya masih sangat relevan, masih sangat konteks dengan situasi kita sekarang. Gitu. Bahwa masih banyak kok perempuan-perempuan yang dia tidak dibolehkan keluar rumah oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Masih banyak kok perempuan yang dia tidak bisa memilih. Dia mau menggunakan pakaian seperti apa, dia mau berekspresi seperti apa. Masih banyak kok perempuan yang dia tidak dibolehkan untuk keluar rumah sampai sekarang. Yang bahkan untuk pendidikan sekalipun masih ada kok perempuan yang dia ketika dia menginginkan pendidikan tinggi, ketika dia ingin sekolah di sekolah umum, tapi dia lebih tapi dia dipaksa untuk sekolah yang berbasis keagamaan misalnya. Masih ada itu teman-teman sampai sekarang. Jadi mungkin kita juga bisa merasakan gitu ya apa yang dialami oleh Kartini pada waktu itu. Walaupun tantangannya pasti lebih berat daripada kita hari ini. Kemudian, nah ini yang tadi aku bilang juga, sudah sejak saya masih kanak-kanak, sudah timbul dalam diri saya keinginan yang makin lama makin kuat, yaitu keinginan akan kebebasan, kemerdekaan, dan berdiri sendiri. Artinya bukan karena orang-orang Eropa yang memberikan akses kepada dia, itu hanya salah satu jalan yang mempermudah cita-cita Kartini untuk terwujud gitu ya. Tapi cita-citanya sendiri, pemikiran kritisnya sendiri itu lahir bukan karena orang-orang Eropa, bukan karena orang-orang Belanda gitu. Ya karena itu lahir dari diri dia sendiri. Dia sebagai perempuan yang dia memiliki pengalaman terkait itu. Kemudian di sini keadaan yang berlangsung di sekeliling saya yang mematahkan hati saya dan membuat saya menangis tak terhingga, membangunkan kembali keinginan itu. Jadi situasi yang berat yang dihadapi oleh Kartini itu tidak membuat dia kemudian patah semangat, yang kemudian membuat dia ya udah, maksudnya aku berhenti sampai di sini dan lain sebagainya gitu. Tapi itu kembali membangkitkan lagi semangat dia. Seperti itu. Kemudian nah, ini juga yang disampaikan oleh Kartini gitu ya, dan ini sangat menarik. Yang kemarin juga pas peringatan Hari Kartini, ini jadi kutipan di narasi perempuan gitu ya. Saya tahu jalan yang hendak saya tempuh itu sukar, penuh duri, onak dan lubang. Jalan itu berbatu-batu, terjal, licin, belum dirintis sama sekali.
yang sekarang mungkin apa yang kita lakukan gitu ya, kita sudah bisa mempelajarinya, kayak seperti hari ini, kita berefleksi dari pemikiran Kartini. Mungkin jauh sebelum ini juga teman-teman mempelajari misalnya, kita belajar dari banyak teori, kita belajar dari banyak organisasi, kita belajar dari pemikiran-pemikiran yang sangat beragam yang ada di Indonesia, bahkan internasional misalnya. Tapi Kartini ketika dia membicarakan itu belum ada sama sekali orang yang berbicara terkait perempuan. Nah, ini kenapa Hari Kartini bukan Hari Rohana Kudus. Rohana Kudus dia adalah jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Dia memperjuangkan pendidikan, kemudian dia juga mendirikan sekolah perempuan. Dia juga mendirikan sekolah Rohana Kudus dari Tanah Minang. Kemudian ada Dewi Sartika, dia juga membangun sekolah perempuan pertama sehindia Belanda. Jadi kalau bicara terkait perempuan-perempuan yang memperjuangkan gitu, yang berjuang ada banyak sekali. Tadi sudah Rohana Kudus gitu ya, jurnalis perempuan pertama, Dewi Sartika, orang yang pertama kali mendirikan sekolah perempuan pertama se-Hindia Belanda. Kemudian ada Christina Marta yang dia dari Maluku, dia adalah perempuan termuda yang pada waktu itu ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada usia 17 tahun. Yang mana 17 tahun mungkin kita masih berada di SMA gitu ya, kita nggak mengenal perjuangan dengan menggunakan senjata, menggunakan pisau pedang dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu ada Christina Marta, Piah Ahu. Kemudian ada Cut Nyak-Dini, dia juga ikut berperang pada waktu itu. Kemudian kenapa Kartini? Karena Kartini secara spesifik yang dia perjuangkan adalah hak-hak perempuan. Dia memperjuangkan hak pendidikan terhadap perempuan, dia memperjuangkan hak kesehatan perempuan, dia memperjuangkan hak kebebasan berekspresi, hak kebebasan berpendapat untuk perempuan. Jadi kenapa Kartini? Karena dia secara spesifik memperjuangkan tentang perempuan. Ya tentu apa yang aku sampaikan ini tidak sepenuhnya menjawab gitu ya pertanyaan, keresahan, kekritisan teman-teman. Nah makanya ruang diskusi ini juga bisa sangat kita gunakan gitu untuk memperkaya pemahaman-pemahaman kita terkait Hari Kartini, terkait pemikiran-pemikiran dia dan lain sebagainya. Bahkan teman-teman juga bisa membagikan gitu ya bagaimana pengalaman teman-teman terkait hal ini seperti itu. Nah, itu hanya salah satu pendapat dari aku begitu ya, terkait kenapa Kartini. Nah, lanjut, dan walaupun saya tidak beruntung sampai ke ujung jalan itu, artinya apa yang dibayangkan oleh Kartini, apa yang dicita-citakan oleh Kartini itu adalah jalan yang sangat panjang. Yang bisa jadi, pada awal-awal dia hanya menyoal terkait patriarki. Kita tidak tahu selanjutnya apakah dia menyoal terkait kapitalisme, terkait kolonialisme dan lain sebagainya gitu. Karena memang situasi pada waktu itu seperti yang bisa kita bayangkan gitu, sulitnya, beratnya, bahkan untuk orang yang baru memulai membicarakan isu perempuan itu sendiri. Karena teman-teman dari cerita Kartini ini juga membuktikan gitu ya bahwa patriarki itu dia tidak hanya dialami, tidak hanya terjadi pada perempuan-perempuan kelas menengah ke bawah atau kelas menengah, tapi juga terjadi pada kalangan-kalangan menengah ke atas. Jadi patriarki ini dia berada dalam semua lapisan masyarakat. Dia hidup di dalam lapisan tersebut. Dan tentunya ditopang oleh sistem kapitalisme. Jadi patriarki kapitalisme mereka sangat ibarat kata saling bahu-membahu untuk melakukan penindasan ketidakadilan yang dialami saat ini begitu ya. Terhadap perempuan, terhadap laki-laki, bahkan masyarakat secara umum. Dan ketika kita bicara harusnya kan sebagai seorang perempuan gitu ya, sebagai seorang perempuan yang dia membicarakan isu perempuan, harusnya dia tidak hanya menyoal terkait patriarki. Seharusnya dia tidak hanya melawan tidak hanya mempertanyakan posisi laki-laki gitu di dalam sistem tersebut, tapi dia juga harus mempersoalkan posisi kapitalisme. Dia juga harus mempersoalkan terkait kelas dan lain sebagainya gitu.
Ya, itu mungkin pemikiran kita sekarang gitu ya, karena kita belajar dari pemikiran-pemikiran sebelumnya. Misalnya ada Kartini yang dia mempersoalkan sistem patriarki, kemudian ada Marx yang dia mempersoalkan persoalkan terkait sistem kapitalisme atau sistem kelas kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, dari hal-hal yang kita pelajari itu kemudian kita kolaborasikan. Oh, dalam perjuangan kita harus melawan patriarki dan kapitalisme itu harus menjadi satu perjuangan, harus menjadi satu kesatuan gitu. Ketika melawan patriarki ya kita harus melawan kapitalisme juga. Ketika melawan kapitalisme ya kita harus melawan patriarki juga gitu. Karena kedua-duanya adalah hal yang hal yang sangat menjerat gitu ya, yang membuat kita menjadi tidak menjadi manusia yang bebas, manusia yang yang tidak ditindas, yang memiliki keadilan terhadap dirinya sendiri, kemudian terhadap lingkungan di sekitarnya, terhadap hak asasi dia sebagai manusia dan lain sebagainya gitu. Sehingga dua hal itu memang harus kita pertanyakan, harus kita pertentangkan seperti itu. Nah, pada waktu itu kan Kartini sendiri konteksnya lapisan yang mengelilingi Kartini itu sangat banyak, sehingga sangat menguntungkan bagi kita mengetahui pemikiran-pemikiran Kartini walaupun tidak komplit gitu ya. Yang komplit yang aku maksud tadi adalah mempertanyakan posisi kapitalisme dan patriarki gitu. Mungkin pemikiran-pemikiran Kartini belum komplit pada waktu itu gitu, tapi dia sudah memulai langkah perlawanan itu sendiri dan membicarakan terkait hak-hak perempuan. Nah, kemudian selanjutnya seperti yang juga disampaikan oleh Kartini gitu ya. Walaupun dia tidak beruntung sampai ke ujung jalan itu, walaupun saya akan patah di tengah jalan, saya akan mati dengan bahagia. Sebab jalan tersebut sudah terbuka dan saya turun membantu menerabas jalan menuju kebebasan dan kemerdekaan perempuan. Jadi setidaknya apa yang dilakukan oleh Kartini, ini dia ibarat kata membuka jalan bagi orang-orang setelahnya, seperti itu. Kemudian di sini yang juga disampaikan oleh Kartini, Stella, tahukah kamu apa semboyan saya? Saya mau. Dua patah kata pendek itu sudah beberapa kali melampaui bergunung-gunung rintangan. Tidak bisa adalah kata yang mematahkan semangat. Saya mau. Nah, kalimat tersebut dalam pikiran Kartini sendiri itu mendorong, itu mampu membuat kita gitu ya ke puncak gunung. Saya penuh semangat saya menyala-nyala Stella, peliharalah api itu, jangan biarkan padam, besarkan hati saya, kobarkan semangat saya minta dengan sangat, jangan biarkan saya sendiri gitu. Nah, mungkin Kartini juga akan lebih senang gitu ketika yang menjadi temannya adalah orang pribumi sendiri, orang dari tanah kelahiran dia sendiri gitu. Tapi pada waktu itu tidak satupun bukan tidak satupun gitu ya, ada juga teman-teman yang mendukung Kartini gitu, yang memiliki pemikiran yang sama dengan Kartini walaupun tidak semilitansi dia, sekritis dia dan lain sebagainya gitu. Tapi ada juga ada teman-teman dia yang menginginkan hal yang sama dengan apa yang dicita-citakan oleh Kartini gitu. Tapi pada waktu itu ya memang ada satu teman dia gitu yang bisa diajak ngobrol terkait itu, yang bisa diajak berdiskusi begitu tentang semangat dia dan lain sebagainya. Sehingga itu juga menjadi salah satu yang bisa dilakukan oleh Kartini gitu ya. Kalau sekarang kita mengenalnya misal healing. Ketika kita memiliki masalah, persoalan yang sangat besar, ya kita harus punya teman untuk mengutarakannya. Bisa hewan peliharaan, bisa teman, bisa curhatan dalam buku dan lain sebagainya. Kita membutuhkan sesuatu, kita membutuhkan seseorang gitu untuk teman bercerita dan lain sebagainya gitu. Sehingga kita tidak merasa sendiri dalam perjuangan itu. Nah, begitu juga itu yang dirasakan oleh Kartini. Kemudian teman-teman, kalau misalnya aku kecepatan bisa disampaikan juga ya. Nah, ini slide terakhir
Mungkin terkait kalau yang disampaikan oleh teman-teman Hima itu menginginkan juga ada 4 pembahasan gitu ya. Selain sejarah, ada pemikiran, kemudian tentang apa sih kritik terhadap Hari Kartini, kemudian opini publik kalau tidak salah ya, ada hal-hal itu. Nah mungkin itu nanti bisa kita diskusi yang bersama gitu ya, karena memang sebelum-sebelumnya juga aku sudah sangat sering gitu mendengar kritik terhadap Hari Kartini itu sendiri. Sebenarnya seberapa pahlawan Kartini sih gitu, kenapa dia diagung-agungkan, dibesar-besarkan begitu. Kemudian terkait Kartini, Kartini sendiri kan dia menerima poligami misalnya, hal-hal seperti itu. Terus ada juga yang mengatakan bahwa Kartini hanya cerita Kartini direkayasa dan lain sebagainya gitu. Kalau aku sendiri terkait dia di poligami, situasi yang harus teman-teman ketahui juga adalah keterpaksaan yang dirasakan oleh Kartini pada waktu itu. Bahkan dia pernah mengatakan, karena ada pekerjaan serendah-rendahnya, seibarat kata secapek-capeknya, segimanapun itu aku akan melakukannya gitu. Selain pernikahan, selain kawin. Betapa kita tahu Kartini itu sangat menolak perkawinan sebetulnya. Karena dia tahu dengan menikah itu dia akan menjadi burung di dalam sangkar. Dia tidak akan bebas terbang, dia tidak akan bisa bebas melihat dunia luar dan lain sebagainya gitu. Sehingga ketika dia menerima pernikahan itu, menerima poligami tersebut, dia juga memiliki syarat yang pada masa itu memiliki syarat dalam pernikahan. Itu adalah hal yang sangat yang sangat kontroversi. Karena faktanya masa itu perempuan-perempuan selain mereka harus tunduk, selain mereka harus patuh, selain mereka harus menjadi perempuan-perempuan yang lemah lembut, jalan gemulai, bahkan langkah kaki itu ada ukuran-ukurannya. Perempuan tidak boleh melangkah misalnya lebih jauh dari langkahnya tidak boleh besar-besar, harus kecil-kecil. Dia harus selalu tersenyum, dia harus selalu ramah dan lain sebagainya. Jadi ketika perempuan-perempuan yang dikonstruk seperti itu pada masa itu, dia mengeluarkan dia menyampaikan gitu ya, ada salah satu syarat, saya mau menikah begitu. Itu adalah hal yang sangat itu salah satu bentuk perlawanan Kartini yang paling bisa dia lakukan pada waktu itu. Begitu terkait pernikahan poligami yang dia terima. Kemudian terkait kisah-kisah Kartini yang direkayasa, kalau aku sendiri ketika kita mengatakan bahwa itu rekayasa, kita harus melihat lagi jauh ke belakang gitu, harus meneliti lagi apakah betul itu direkayasa atau tidak gitu. Kemudian dari cerita-cerita Kartini, kalau ini direkayasa, tapi pada kenyataannya waktu itu memang hal seperti ini yang terjadi gitu. Di dalam sejarah-sejarah, walaupun tidak banyak disebutkan gitu ya, kita tahu memang situasi perempuan pada waktu itu mereka sangat terkungkung gitu, mereka sangat terikat oleh aturan adat dan budaya lama seperti itu. Kemudian ya hal-hal seperti itu ya. Nah di sini yang juga disampaikan Kartini, penjara saya adalah rumah besar dengan halaman luas di sekelilingnya, tapi dilingkari dinding tinggi yang mengurung saya. Walaupun luas rumah dan halaman kami, namun bila kami terus tinggal di situ, akhirnya sesak juga rasanya. Jadi ketika membaca surat-surat Kartini gitu ya, selain merasakan, kita juga merasa betapa Kartini itu betul-betul sangat ingin dia keluar gitu, sangat ingin dia mendobrak dinding-dinding aturan, dinding-dinding yang menghalangi langkah dia gitu sebagai perempuan yang merdeka. Teringat oleh saya karena putus asa yang tak terkira. Berulang kali saya mengempaskan badan pada pintu yang selalu tertutup dan pada dinding batu yang dingin itu. Ke arah manapun saya pergi, akhirnya saya sampai pada dinding batu dan pintu terkunci.
mungkin teman-teman juga bisa membayangkannya gitu ya. Ibarat kata kita ke kanan, ke kiri, maju, mundur, tetap aja kita di dalam kurungan tersebut gitu. Kita nggak bisa kemana-mana seperti itu. Nah, kemudian yang juga sangat menarik, yang saya sampaikan di sini hanya kecil, hanya sedikit gitu dari banyaknya pemikiran-pemikiran Kartini yang sangat yang sangat bagus untuk kemudian bisa dikritisi, dipelajari, direfleksikan kembali gitu dan kita kontekskan dengan hari ini gitu. Nah, ini dirumuskan teman-teman saya di sini berkata bahwa lebih bijaksana bagi kami jika kami tidur dulu 100 tahun. Jadi berapa tuh? Kalau misalnya 1900 tidur 100 tahun artinya 1900 tahun 2000. Seandainya Kartini hidup di tahun 2000, sudah masa reformasi, mungkin dia juga akan melihat ada perubahan-perubahan besar gitu ya yang terjadi di tanah Jawa. Nah, tapi sayangnya Kartini tidak merasakan, tidak mengalami hal tersebut gitu. Dan begitu bangun Jawa sudah sudah sampai sejauh yang kami inginkan. Jadi mungkin hari ini tanah Jawa sudah lebih maju gitu, sudah lebih banyak perubahan gitu seperti yang diharapkan oleh Kartini. Seperti yang diharapkan oleh Kartini seperti itu. Nah, kemudian juga ada statement dia seharusnya saya lahir sebagai anak laki-laki. Nah, di sini juga aku kutip ada catatan di handphoneku gitu ya. Kenapa dia mengatakan itu? Karena sebagai anak perempuan dalam masyarakat Bumi Putra, hal itu hampir tidak mungkin gitu. Untuk perempuan memiliki rencana-rencana yang akan membuat dia gitu leluasa, melambung tinggi dalam menggapai cita-citanya gitu. Sehingga kenapa dia mengatakan seperti ini? Harusnya saya lahir sebagai anak laki-laki karena situasinya pada waktu itu anak laki-laki dia memiliki kebebasan memilih istri, dia memiliki kebebasan ingin bersekolah di mana, dia memiliki kebebasan untuk keluar rumah dan lain sebagainya yang mana tidak dimiliki oleh teman-teman perempuan. Seperti itu. Kemudian pada tahun 1904 Kartini dia meninggal 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya. Nah, itu teman-teman cerita singkat terkait Kartini. Sebentar. Oke, semoga tadi apa yang aku sampaikan tidak terlalu cepat gitu ya. Dan semoga ini bisa membuka ruang berpikir kita, ruang diskusi kita menjadi lebih jelas atau lebih terang gitu, setidaknya sedikit gitu dalam menyoal terkait Hari Kartini itu sendiri. Nah, mungkin seperti itu dulu Nopi. Setelahnya mungkin kita bisa lebih banyak berdiskusi gitu ya dengan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Ana yang udah ngasih materinya. Kak, ini mohon maaf ada sedikit kendala, jadi kita ganti link dulu nggak apa-apa. Jadi link baru gitu saya tanya nggak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Ya udah berarti. Ntar ada link baru aku kirim lagi. Oke, baik. Terima kasih Nopi. Siap. Mohon maaf ya Teh. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Ada atau enggak gitu, dan kalau ada seperti apa? Oke, teman-teman semuanya. Ada yang mau jawab mengenai pertanyaan tadi, apa relevansi daripada pemikiran Kartini terhadap diri kita? Ada yang mau berpendapat?
Ayo kita sama-sama belajar. Mungkin dari aku dulu ya, Teh. Iya, silakan Nopi. Kalau aku kan salah satu perjuangan dari Kartini itu kan memperjuangkan hak sekolah kepada para perempuan seperti itu. Dan sampai sekarang memang udah banyak gitu ya sekolah-sekolah untuk perempuan. Perempuan manapun bisa bersekolah di sekolah yang mungkin mereka inginkan. Namun hak pendidikan untuk perempuan itu sepertinya belum merata gitu. Masih banyak perempuan-perempuan yang memang tidak bisa bersekolah, contohnya karena faktor ekonomi, faktor pernikahan dini, dan lain-lain kayak gitu. Jadi perjuangan Kartini yang dulu itu harus kita teruskan gitu sampai sekarang, karena permasalahan-permasalahan yang dulu itu belum sepenuhnya selesai gitu, masih harus kita sama-sama gitu agar permasalahan tersebut hilang kayak gitu kalau menurut aku sendiri. Oke. Jadi seiring perkembangan zaman gitu ya, dari tahun ke tahun itu persoalan yang dihadapi oleh perempuan, selain dia mungkin ada perubahan ke arah yang lebih baik, tapi ada juga perubahan yang semakin beragam gitu. Maksudnya perubahan tantangan yang semakin beragam. Misalnya mungkin tantangan zaman dulu seperti apa, terus tantangan yang pada masa kini seperti yang disampaikan oleh Nopi tadi. Misalnya iya, perempuan sekarang mereka udah nggak dilarang kok gitu untuk menempuh pendidikan, untuk bersekolah gitu. Siapa sih yang aturan apa sih gitu yang melarang perempuan untuk sekolah tinggi-tinggi gitu. Tapi ada lagi situasi di sosial gitu ya, maksudnya di masyarakat misalnya yang perempuan ketika mereka perekonomiannya menengah ke bawah, setelah dia lulus SD atau bahkan sebelum dia lulus SD dia sudah harus menikah seperti itu. Kemudian situasi lainnya yang juga terjadi adalah ketika perempuan dia mendapatkan kekerasan seksual gitu ya, dia mendapatkan kekerasan seksual, misal diperkosa dan secara psikologis dia sangat trauma, bisa jadi tidak melanjutkan pendidikannya dan lain sebagainya. Jadi semakin hari selain semakin membaik juga ada hal-hal gitu ya yang semakin beragam gitu tantangannya yang dihadapi oleh perempuan itu sendiri gitu. Persoalannya juga semakin kompleks dengan datangnya hal-hal baru tersebut. Gitu ya, Nok. Nggak apa-apa teman-teman kalau misalnya kalian lagi di ruangan yang maksudnya yang nggak berisik gitu ya, bisa open mic aja. Maksudnya selalu open mic gitu ya. Jadi kita bisa ngobrol lebih interaktif gitu. Saling cerita. Maksudnya ini kan kita juga nggak, maksudnya dalam forum ini kita nggak saling ngejudge gitu. Maksudnya kita menerima pemikiran-pemikiran yang bahkan berbeda dengan kita gitu. Ya itu nggak masalah, namanya juga kita diskusi gitu kan. Dalam diskusi kan kita nggak harus menemukan titik temu gitu ya. Bisa jadi nanti di akhir diskusi kita akan menemukan ada pendapat A sama pendapat B. Itu kan juga sangat mungkin gitu, karena namanya diskusi bukan rapat gitu kan. Jadi nggak apa-apa berbeda pemikiran, atau teman-teman misalnya ada pengalaman lain yang bisa dibagikan, diceritakan, silahkan aja gitu. Maksudnya aku terbuka untuk itu. Mau izin berbagi pengalaman atau sharing ya Teh ya? Silakan Emma. Izin off cam ya Teh, soalnya ini lagi ada seminar juga. Teh, kalau aku mah lebih menitik beratkan kepada organisasi sih Teh, bahwa salah satu karakter Kartini itu adalah kan mempunyai ketekunan kepada arah perubahan ya Teh. Nah perubahannya aku akan mengambil ke arah organisasi gitu. Kan Teh sekarang mah ya pada masa sekarang mah kebanyakannya Teh yang menjadi pimpinan ataupun ketua pun tidak luput dari seorang wanita kan Teh. Contohnya saja Presma dari UPI tahun kemarin itu kan wanita ya Teh ya. Nah, Elva. Ya Teh Elva, bener Teh. Oh Teh kenal?
Iya, aku kenal Elva. Oh iya Teh, salam kenal. Aduh, dunia sempit ya Teh. Nah, Iya, terus kan di sini tuh ya Teh, bahwa perempuan ini mempunyai konsep yang apa ya, yang dinamakan dengan perserikatan wanita atau persaudaraan gitu Teh. Nah, yang di mana gitu bahwa perempuan juga bekerja dengan hati serta profesionalnya. Nah, sebagaimana dicontohkan ketika seorang perempuan itu menjadi menjadi pimpinan ataupun ketua. Nah, aku tuh Teh agak bingung juga ya Teh, kan banyak juga ya Teh, ini mah bukan maksud ke pihak laki-laki ya Teh, karena pada dasarnya ya laki-laki dan perempuan itu kan mempunyai keunikan sendiri-sendiri ya Teh, yaitu saling melengkapi gitu Teh. Di antaranya misalkan perempuan mempunyai sifat ataupun mempunyai jiwa keibuannya, terus memberikan kehangatan kepada anak-anaknya gitu. Serta dan laki-laki pun mempunyai karakter yang positif gitu. Selain itu juga kan laki-laki juga mempunyai nilai kepedulian gitu kan. Nah, kenapa ya Teh misalkan pada zaman sekarang gitu Teh banyak yang dengan misalkan dengan naiknya estimasi perempuan Teh menjadi seorang pimpinan. Nah, ada yang bilang seperti ketika Presma UPI dan nggak tahu Teh ada Presma dari univ mana gitu yang sama dengan yang dipimpin oleh perempuan juga, ada yang bilang katanya bahwasanya kenapa tidak laki-laki dulu gitu. Nah, terus kan saya berpikir bahwa kalaupun sekarang perempuan bisa memimpin, dan emang pada hakikatnya, pada kodratnya perempuan itu banyak kekurangannya ya Teh, tidak seperti laki-laki gitu Teh. Laki-laki kan tidak memandang tidak memandang waktu ya Teh, kapanpun juga mereka bisa melakukan itu. Tapi perempuan kan ya ada hal-hal ketakutan gitu Teh. Nah, menurut Teteh gitu Teh, ini mah aku Teh kembali bertanya, apakah dengan perempuan memimpin ataupun perempuan itu menjadi pimpinan itu, apakah dalam segi pandangan ataupun kita melihat kepada segi Kartini ini bisa berarah positif gitu Teh? Ya positif tentu Teh, cuman ada saja Teh yang mengejudge kalau ini tuh ya kurang bagus gitu Teh. Gitu sih Teh kalau menurut aku mah. Maksudnya kurang bagus bagi perempuan ketika dia menjadi pemimpin gitu ya? Iya Teh, seperti itu Teh. Katanya perempuan itu punya kekurangan dan lain-lain gitu Teh. Oke. Nah, tadi sempat juga aku singgung terkait di dalam sistem atau di dalam kenegaraan itu sendiri gitu. Kita tidak bisa melihat hanya ada perempuan tunggal di situ, atau hanya ada laki-laki tunggal di situ, atau ada gender minoritas lainnya yang tunggal di situ. Tapi ada mereka semua di dalam sistem tersebut, dalam sistem patriarki, dalam sistem kapitalisme gitu. Jadi dalam perspektif gender itu sendiri dalam perspektif gender itu sendiri, kita tidak bisa hanya menyoal dia laki atau dia perempuan gitu. Kenapa kemudian disebut ada perjuangan kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini yang dimaksudkan adalah laki-laki dan perempuan itu mereka harus setara dalam hal apapun gitu. Jadi kita tidak melihat bahwa dia perempuan gitu, kemudian dia nggak pantas untuk menjadi pemimpin, atau ketika dia laki-laki dia tidak pantas untuk melakukan kerja-kerja domestik, dia tidak boleh menyapu, dia tidak boleh memasak, dia tidak boleh mencuci pakaian dan lain sebagainya, atau dia tidak boleh merawat anak, hal-hal seperti itu. Jadi sebetulnya apa yang tadi disampaikan itu adalah konstruk sosial, konstruk gender yang terjadi di sekitar kita. Laki-laki harus seperti ini dan perempuan harus seperti itu gitu. Ketika laki-laki bekerja di ruang publik, perempuan harus kerja di ruang domestik gitu. Mereka kerjanya di rumah, kasur, sumur, dapur. Itu juga mungkin yang sering kali teman-teman dengar gitu. Jadi ada dua hal itu yang ada banyak sebetulnya ya. Yang kayak sifat-sifat yang dilekatkan pada perempuan, sifat-sifat yang dilekatkan kepada laki-laki. Misalnya perempuan itu dia lemah lembut, dia penyayang, kemudian dia emosional, dan laki-laki dia logis, laki-laki dia kuat, dia gagah dan lain sebagainya. Itu juga adalah konstruk sosial gitu yang dilekatkan kepada kita. Itu sebetulnya di lahir. Sejak kita lahir kita sudah dibedakan. Perempuan dia dikasih anting, laki-laki dikasih pakaian-pakaian berwarna pink dan laki-laki berwarna biru misalnya. Itu adalah perbedaan-perbedaan yang sudah ada sejak kita lahir bahkan sampai kita dewasa gitu. Sehingga nggak salah sebetulnya teman-teman ketika di dalam pikiran kita masih berpikir yang seperti itu gitu. Karena memang itu yang yang kita pelajari gitu, yang kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Nah,
Maka dari itu kenapa kemudian muncullah pemikiran baru gitu ya, yang bahwa dalam melihat tatanan masyarakat itu kita tidak melihat dia berdasarkan gender, tapi dia sebagai manusia gitu. Misalnya tadi pemimpin perempuan, apakah pemimpin perempuan baik atau tidak gitu, itu tergantung orangnya. Ada pemimpin perempuan yang baik, ada pemimpin perempuan yang tidak baik. Misalnya ada Puan Maharani di DPR, apakah dia merepresentasikan perempuan-perempuan akar rumput? Apakah dia pernah menyuarakan misalnya menyuarakan ketika perempuan-perempuan kendeng dia berjuang gitu melawan perusahaan semen di sana? Apakah Puan Maharani misalnya waktu itu walaupun Puan Maharani ketika kejadian kendeng itu dia belum berada di DPR seperti itu. Kemudian kalau di masa sekarang kan juga ada banyak gitu persoalan-persoalan perempuan akar rumput gitu. Misalnya yang baru saja terjadi teman-teman di Wadas, kemudian yang kemarin juga baru terjadi di Pancoran, di mana juga yang melakukan perlawanan ada teman-teman perempuan gitu. Apakah Puan Maharani pernah mengangkat itu gitu, menyuarakannya bahwa hak perempuan akar rumput itu harus diberikan seperti itu dan lain sebagainya. Atau dia mempersoal misalnya ada perempuan kelas menengah ke bawah yang mereka tidak mendapatkan hak kesehatan yang baik, dia tidak mendapatkan hak pendidikan yang selayaknya, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan lain sebagainya. Apakah Puan Maharani pernah bicarakan itu? Jadi sekali lagi kita tidak mempersoalkan apakah dia laki, apakah dia perempuan, tapi bagaimana kebijakan dia, bagaimana pemikiran dia. Bisa jadi ketika perempuan-perempuan itu naik, pemikiran-pemikiran dia masih sama dengan laki-laki. Ketika laki-laki itu menjadi pemimpin. Misalnya Jokowi mau dia laki, mau dia perempuan, ketika kebijakan dia tidak memiliki perspektif keadilan kepada rakyat dan lain sebagainya, ya kita suarakan itu gitu. Ketika siapa misalnya Elva naik sebagai Presma gitu. Kita lihat lagi kebijakan-kebijakan Elva ini seperti apa gitu. Apakah dia sudah merepresentasikan, apakah dia sudah menyuarakan gitu suara-suara perempuan yang ada di kampus UPI. Misalnya perempuannya ingin kebebasan berekspresi, misalnya. Karena juga nih ya teman-teman, misal juga di UPI gitu, perempuan-perempuannya dia tidak bebas, dia harus pakai jilbab misalnya, dia harus pakai rok, dia harus ini, dia harus itu gitu, ada banyak aturan gitu. Tapi perempuan-perempuannya ingin kebebasan gitu, mereka ingin pakai baju kaos doang misalnya ke kampus, mereka ingin pakai celana misalnya dan lain sebagainya gitu. Nah itu contoh ya. Nah kemudian apakah Elpa menyuarakan itu? Jadi kita lihat lagi dari hal tersebut gitu. Jadi teman-teman yang aku pelajari sendiri di dalam teori feminisme, walaupun berbeda-beda dan sangat beragam gitu, yang aku pelajari adalah berpikir logis, di mana kita mencoba untuk menghadapkan gitu ya teori yang kita pelajari ini kepada fakta yang terjadi atau kepada realita. Maka dari situlah kita bisa mendapatkan atau bisa mendapatkan gitu ya hasil yang lebih masuk akal. Misalnya hari ini kita mendengar teori Kartini gitu. Kartini mengatakan bahwa laki-laki dia bebas memilih perempuan untuk dinikahi, kemudian perempuan tidak bebas misalnya laki-laki boleh poligami sedangkan perempuan tidak boleh poliandri misalnya. Itu apa yang disampaikan oleh Kartini. Kemudian pernyataan tersebut kita hadapkan lagi kepada realita kita saat ini. Benar nggak sih kayak gitu? Nah, seandainya teori tersebut, pernyataan tersebut sesuai dengan realita yang terjadi pada waktu ini, baru itu bisa disebut masuk akal gitu. Tapi kalau jadi itu adalah proses berpikir logis kemudian reflektif. Nah, selama aku mempelajari teori feminisme itu adalah dua nilai yang juga sangat penting untuk dimiliki oleh orang-orang yang memperjuangkan untuk kemanusiaan. Ya, hari ini seperti ruang ini kan kita berefleksi gitu. Kita merefleksikan kembali apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita pelajari, bagaimana konteks perjuangan masa lalu dan bagaimana konteks perjuangan masa lalu dan seperti apa perjuangan kita sekarang. Itu kan adalah pertanyaan-pertanyaan yang hadir di dalam refleksi kita. Jadi ketika kita melakukan refleksi tentu ada perbaikan-perbaikan setelah itu gitu kan. Mungkin ada hal-hal pada masa Kartini belum ada ini sehingga pemikiran dia seperti itu gitu. Nah, pada sekarang ada situasi yang begini gitu sehingga
pemikiran kita juga harus seperti apa misalnya. Jadi hal-hal itu sangat kontekstual. Jadi tidak hitam putih teman-teman. Antara sejarah masa lalu sama masa sekarang gitu. Jadi ketika bicara apakah perempuan boleh menjadi pemimpin, ya jawabannya adalah boleh gitu. Kalau dalam pandangan kita sendiri malah sangat bagus ketika perempuan itu bisa menjadi pemimpin. Tapi lebih bagus lagi ketika dia menjadi pemimpin dan dia memperjuangkan memperjuangkan atau menyuarakan gitu ya suara-suara perempuan akar rumput seperti itu. Jadi begitu sih sederhananya. Sama halnya misalnya begini, teman-teman bagus gitu ketika perempuan dia sudah berani untuk berbicara di depan publik. Itu kan adalah hal yang positif kan. Bagus ketika perempuan dia sudah memiliki kebebasan untuk menggunakan pakaian sesuai yang dia inginkan gitu, tidak terkonstruk oleh apa yang menjadi aturan kampus, apa yang menjadi aturan keluarga, apa yang menjadi aturan masyarakat atau pertemanan gitu. Itu adalah hal yang bagus gitu. Tapi kita lihat lagi ketika dia di ruang publik seperti apa dia gitu. Nah, kemudian itu satu hal gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapan ya, misalnya aku senang Puan Maharani menjadi ketua DPR, tapi aku tidak setuju misalnya dengan kebijakan-kebijakan dia. Jadi dimanapun kita berada, kekritisan itu harus selalu kita asah gitu. Misalnya dalam organisasi ya kita gabung di organisasi tersebut misalnya, kita ingin mempelajari apa, karena nanti berpikir bahwa organisasi ini dia prinsipnya kerakyatan, dia itu maksudnya untuk pembebasan tapi kita lihat lagi ketika kita di dalam itu, ternyata mereka ini sudah di sini kayaknya kurang tepat dan lain sebagainya. Itu juga bentuk kekritisan, sehingga keberadaan kita di dalam organisasi atau di dalam komunitas masyarakat itu sendiri adalah untuk melengkapi bahasanya. Maksudnya ketika di Kartini belum ada pemikiran ini, ya masa sekarang bisa kita tambahkan gitu dengan konteks yang terjadi juga pada masa sekarang. Kayak gitu sih. Oh iya. Iya, Emma. Boleh izin bertanya, moderator? Boleh, Mia langsung aja, Bangga. Baik, terima kasih kepada telah mempersilahkan, dan terima kasih juga kepada Ana yang menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Mungkin tadi relevansi hari ini, hari Kartini gitu, yang diperjuangkan oleh itu kan ya. Nah, pada saat ini banyak perempuan yang memang memiliki pendidikan yang sudah cukup gitu, bahkan hak-hak politik aja sudah diatur yaitu 30%, meskipun pada hari ini memang belum terpenuhi gitu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan dari saya gitu, kan kita sebagai mahasiswa yang memang memiliki tes untuk mengetahui apa itu perempuan, terus hak-hak perempuan dan sebagainya, itu kita tahu ya gitu teh. Nah, yang menjadi catatan bagaimana rekan-rekan kita yang tidak berkesempatan untuk menempuh pendidikan yang tinggi, kan mereka misalnya sudah berkeluarga. Nah, mereka apakah mengenal yang namanya patriarki, dominasi, marginalisasi dan sebagainya. Nah, kita sebagai mahasiswa gitu mengenalkan kepada masyarakat mengenai hal tersebut, karena secara tidak langsung dominasi, marginalisasi sama hak-hak perempuan itu kan sebenarnya dibatasi gitu. Dan tadi kan juga dibahasnya mengenai bias gender gitu ya. Nah, kan para laki-laki juga gitu kan, terkadang mereka paham mengenai gender dan sebagainya, tapi apakah mereka mau memang didominasi atau seperti apa gitu. Bahkan aktivis-aktivis ya yang paham mengenai gender itu
banyak juga yang melakukan kekerasan terhadap misalnya pada istrinya, seperti kasus ada salah satu perempuan yang menjadi korban kekerasan, lupa saya namanya, gitu teh, Iya. penjelasannya. Iya. Kalau yang aku tangkap tadi pertanyaannya ada 2 ya. Yang terakhir tadi berkaitan ada banyak tuh laki-laki yang dipelajari terkait gender, tapi masih melakukan kekerasan gitu ya. Kemudian yang pertama tadi tentang tentang apa tadi ya? Jadi mengenai rekan-rekan kita yang memang tidak mengetahui mengenai gender Iya. dan sebagainya. Nah, upaya kita itu seperti apa? Iya, oke. Yang pertama itu jelas kampanye ya. Maksudnya kalau misalnya dalam tahapan-tahapan itu kan kita penting untuk ini ya. Yang pertama pengetahuan, yang kedua kesadaran, yang ketiga gerakan gitu. Jadi untuk mendapatkan hal-hal tersebut tentu yang kita lakukan adalah yang pertama kita mengkampanyekannya melalui apapun, bisa melalui organisasi. Kalau melalui organisasi itu akan lebih kuat lagi. Kenapa? Karena dia adalah kumpulan orang-orang yang berpikir. Mereka akan mendiskusikan satu hal yang sangat mendasar gitu ya. Apa sih yang harus kita kampanyekan? Apa sih yang harus diketahui oleh teman-teman yang sangat mendasar gitu. Sehingga dari pendiskusian itu akan sangat banyak kita menemukan gitu ya pengetahuan, wawasan gitu. Jadi konten-konten kita juga akan semakin kaya gitu. Sasaran-sasaran kita siapa saja itu juga harus ditentukan gitu. Jadi kampanye itu yang pertama. Secara individu juga sangat bisa gitu. Kemudian yang kedua adalah melalui pendidikan. Pendidikan itu bisa pendidikan yang seperti ini, misalnya diskusi-diskusi, atau misalnya kalau zaman dulu Gerwani, kalau teman-teman pernah baca Gerakan Wanita Indonesia, itu mereka memiliki basis-basis di daerah-daerah terkait pendidikan. Jadi mereka membangun ada sekolah-sekolah kecil gitu di banyak wilayah. Jadi keanggotanya sendiri ada banyak sekali. Jadi kenapa tadi juga aku katakan bahwa perjuangan perempuan itu adalah perjuangan kolektif, perjuangan organisasi gitu. Karena ketika dia sendiri, ketika perempuan itu sendiri gitu, dia bisa menyuarakan hal itu tapi belum bisa menjadi sesuatu yang sangat besar gitu. Tapi ketika dia menjadi sebuah kolektif, mereka bisa merencanakan gitu ya. Tindakan-tindakan yang lebih konkret gitu. Ini kita mau ngapain sih? Kita mau bagi-bagi tugas di mana dan lain sebagainya gitu. Sehingga selain secara individu, secara psikologis mereka juga akan lebih kuat karena merasa ada teman gitu ya. Pemikiran mereka juga akan semakin beragam seperti itu. Nah, pendidikan seperti itu. Kalau di narasi perempuan sendiri, aku memberi contoh saja ya pada teman-teman gitu. Kalau di narasi perempuan itu kita membentuk kolektif tersebut, organisasi tersebut pada Mei 2019 gitu. Jadi sejak saat itu kita mulai melakukan perekrutan, kita mulai kampanye-kampanye di media sosial. Kemudian dari perekrutan itu juga kita melakukan pendidikan. Jadi setiap anggota itu kita ini kan pendidikan gitu ya. Jadi setelah pendidikan juga ada yang namanya sekolah feminis. Sekolah feminis ini lebih beragam lagi. Dia bukan hanya anggota, tetapi juga orang yang tidak merupakan internal kita gitu. Tapi orang-orang yang mereka sudah aktif di organisasi-organisasi. Misalnya dia sebagai pemimpin BEM, dia sebagai ketua HIMA, dia sebagai apa-apa kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana kemudian kita menjangkau gitu orang-orang yang jauh dari kita. Ya, untuk kampanye sendiri media sosial sekarang mereka bisa menjangkau sangat jauh gitu ya, bisa Facebook. Kalau di Facebook itu sasaran kita biasanya orang yang dengan usia lebih tua seperti itu kalau Facebook. Kemudian Instagram, Twitter. Jadi semua media sosial itu sangat bisa gitu kita manfaatkan. Kemudian selain itu juga terjun langsung ke daerah-daerah. Kalau sekarang kita menyebutnya live in, sangat bisa kita semacam pengabdian masyarakat, semacam KKN. Tapi tersasar. Apa yang mau kita sampaikan adalah kampanye-kampanye terkait ini gitu. Jadi memang biasanya ketika live in itu pertama-tama kita harus harus menemukan gitu, ada akamsi, anak kampung situ gitu kan, untuk mempermudah jalan-jalan kita gitu. Sehingga ketika kita sudah berkenalan dengan mereka, sudah dekat dengan mereka, jadi jangan dulu kita berbicara terkait perempuan harus seperti ini, perempuan harus menjadi pemimpin, perempuan itu mereka nggak harus di domestik kok, kita nggak dulu berbicara itu gitu. Tapi dalam pengorganisiran itu kita harus memulai dari bagaimana kita diterima di masyarakat itu.
Jadi setelah kita diterima, setelah kita bisa menjadi bagian dari mereka, baru kita menyampaikan. Dan menyampaikannya pun bukan dengan ceramah yang ngasih tahu ya, Bu, sebetulnya perempuan tuh nggak boleh kayak gini loh, dia tuh harus kayak gitu, misal kayak gitu. Jadi hal-hal kayak yang tadi ku sampaikan itu tidak berlaku gitu untuk di desa-desa di daerah-daerah. Jadi betul-betul dengan bagaimana kita sharing pengalaman-pengalaman gitu. Jadi kalau dalam di narasi perempuan sendiri ada yang namanya tutur perempuan. Tutur perempuan itu di mana satu perempuan dia bercerita tentang pengalamannya, mengenal dirinya sendiri. Perempuan lain bercerita seperti itu juga sampai semuanya selesai bercerita. Nah, tanpa kita sadari dari tutur perempuan itu kita sebenarnya belajar. Oh iya, perempuan situasinya seperti ini ya dan harusnya seperti ini gitu. Jadi biarkan mereka menyimpulkan gitu. Mereka harus ngapain sih gitu tanpa harus kita kasih tahu gitu. Itu sih yang bisa aku sampaikan terkait itu ya, untuk kita menjangkau lebih banyak orang gitu. Tapi kalau untuk yang cuman anak-anak muda gitu, itu bisa banget lewat medsos, kayak gitu. Karena bahkan orang-orang yang sudah berumah tangga saja, maksudnya mahasiswa, tentu mereka masih main media sosial gitu ya. Bahkan kalau ibu-ibu yang mereka sudah berumah tangga sekarang karena juga zamannya sangat online gitu, bahkan dalam situasi pandemi yang sulit gitu, tentu kan orang mencari upaya untuk mendapatkan ekonomi lebih baik itu juga menyasar online seperti itu. Jadi itu sangat bisa dilakukan oleh teman-teman kayak gitu. Kedua, yang kedua tadi terkait ini ya laki-laki gitu. Sebetulnya bukan hanya laki-laki gitu ya, walaupun bahkan oleh perempuan sendiri gitu ya, mereka mempelajari gender, yang mereka mempelajari isu anti kekerasan itu sendiri gitu. Masih saja gitu mereka bias, mereka diskriminatif, mereka rasis, mereka melakukan kekerasan, melakukan pelecehan, kemudian mereka melabeli perempuan lainnya, melabeli orang lain dengan hal-hal yang sebenarnya itu adalah konstruk, masih saja itu sebetulnya terjadi gitu. Jadi memang pengetahuan yang kita dapatkan itu tidak serta-merta membuat kita sadar. Kemudian kesadaran yang kita dapatkan hari ini misalnya nih, kita sudah tahu, kemudian kita sadar, belum tentu kita mengimplementasikannya, belum tentu kita bergerak gitu untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi sangat panjang sebenarnya proses kita untuk mencapai menjadi sosok yang sudah tidak diskriminatif, yang sudah tidak melakukan kekerasan, yang sudah tidak melakukan pelecehan. Itu jalan kita masih sangat panjang gitu. Bahkan ketika misalnya kita sudah 1 tahun, 2 tahun di organisasi gitu ya, 1 tahun, 2 tahun di organisasi, yang setiap hari kita selalu membahas isu perempuan, yang setiap hari kita selalu bicara terkait korban pelecehan seksual, korban perkosaan, dan lain sebagainya. Belum tentu kita tidak melakukan hal itu gitu. Bahkan ketika kita membicarakan terkait rasisme gitu, belum tentu kita nggak rasis gitu. Ketika kita membicarakan terkait stereotip, belum tentu kita tidak menstereotip orang lain seperti itu. Jadi memang kalau kata siapa itu ya, sepanjang hidup kita adalah masa pembelajaran gitu. Jadi kita terus belajar. Setidaknya dari pengetahuan yang kita dapatkan hari ini, ketika kita melakukan pelecehan, ketika kita melakukan diskriminasi, kita menyadarinya, oh itu adalah hal yang salah gitu. Setidaknya itu poin yang bisa maksudnya langkah awal kita gitu ya untuk mendapatkan untuk menuju perubahan ke depan seperti itu. Jadi seperti itu sih, Mia. Tapi senang ya, maksudnya proses panjang itu yang nanti akan kita refleksikan lagi gitu. Makanya kan ada yang namanya refleksi kan. Jadi tiap titik kita berefleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan, kita kerjakan, dan kita ketahui seperti itu. Begitu. Gimana, Mia? Ya, terima kasih Teh atas jawabannya. Iya, semoga Karena cukup memang membantu ya. semuanya berasal dari kesadarannya ya Teh. Iya. Jadi
Intinya pengetahuan, tiap orang yang berpengetahuan tidak serta-merta mereka sadar. Orang yang sadar dan berpengetahuan tidak serta-merta mereka bergerak dan mengimplementasikannya. Jadi memang ada banyak. Dan satu hal lagi teman-teman yang penting untuk aku sampaikan adalah pengetahuan itu tidak bisa tunggal kita dapatkan dari satu buku saja. Tidak bisa kita dapatkan hanya dari satu orang saja. Tapi apa yang aku sampaikan, apa yang teman-teman baca, apa yang teman-teman pelajari, harus teman-teman harus teman-teman bongkar gitu melalui pemahaman-pemahaman dari pengetahuan-pengetahuan lain gitu. Sehingga apa yang disampaikan ke Ana tadi, apa yang disampaikan oleh Ana gitu ya, ternyata kurang tepat di bagian ini. Yang betul adalah ini. Yang lebih masuk akal adalah ini dan lain sebagainya. Nah, jadi hal-hal seperti itu adalah proses kita untuk menemukan sesuatu yang lebih masuk akal di kemudian hari begitu. Siap, Kak, terima kasih. Kak, mungkin diskusinya dicukupkan sekian gitu, karena waktunya ini. Takutnya keluar lagi gitu. Iya, oh iya, teman-teman, ini aku bagikan ini juga ya, siapa tahu nanti ada teman-teman yang mau sharing dan lain sebagainya, itu bisa banget kita diskusi santai begitu ya, maksudnya via chat dan lain sebagainya. Boleh, boleh. Oke, baik, itu nomor teleponku. Oke, salam kenal teman-teman semua. Senang sekali bisa diskusi sama teman-teman Hima Majalengka. Ya, Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ana yang udah membagikan ilmunya. Kita di sini bisa berdialog mengenai Hari Kartini. Semoga ada kebermanfaatan dari diskusi yang telah kita lakukan. Gitu. Untuk kesimpulannya boleh disimpulkan masing-masing karena apa yang kita dapatkan belum tentu sama menyimpulkannya. Dari saya cukup sekian selaku moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Teh Novi selaku moderator dan terima kasih juga Teh Ana. Ya Allah, luar biasa sekali pemateriannya. Iya, jadi banyak banyak mendapat pengalaman juga ya Teh. Jadi karena kan mungkin di sini kita beda kampus juga ya Teh. Ternyata Teh Ana ini temennya Teh Elpa ya, Presma UPI gitu ya. Iya, kenal di jaringan muda. Iya Teh. Dan untuk teman-teman sekalian, makasih banget yang udah gabung, yang udah menyempatkan waktunya. Dicukupkan sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya selaku MC undur diri. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih teman-teman semua. Iya, terima kasih juga ya. Salam kenal untuk teman-teman Hima dan yang lain. Salam, terima kasih. Terima kasih Vijay. Oke, aku pamit ya. Salam. Foto bareng dulu Teh. Iya. Aku keluar, tapi aku udah screen. Aku udah SS. Udah di SS. Tapi gue udah nanti share-nya ke grup. Ya. Makasih ya teman-teman semua yang udah gabung. Nanti lanjut diskusi selanjutnya.